bulan saya harus bayar semuanya serentak. Risau saya Ustazah. Itu biasanya saya selalu nanya, jadi masalah ibu ini apa? Masalahnya Ustazah, bulan depan itu saya harus bayar kontrakan, anak juga harus bayar SPP, dan suami kayaknya udah nggak kerja lagi. Ya, jadi masalahnya sekarang apa? Itu masalahnya Ustazah, nanti bulan depan saya harus bayar kontrakan, anak juga bakal bayar sekolah. Saya bilang, sekarang ini masalahnya apa? Sekarang masalahnya apa? Kalau sekarang udah usah jangan ya. Sekarang ini kita nggak pernah punya masalah. Kenapa masalah itu ada? Karena kita suka memprediksi yang belum terjadi. Di mana Allah belum bekerja, kita udah memprediksi. Pernah risau akan masa depan? Kalau aku mati, anakku belum soleh, siapa nanti yang mendoakanku ya? Iya enggak? Kalau aku mati, anakku masih gitu-gitu aja, cucuku masih gitu-gitu aja, siapa yang mendoakanku nanti ya? Siapa yang bisa menjamin cucunya bakal kayak gitu? Jangan-jangan 20 tahun lagi, 10 tahun lagi cucu kita lebih beriman dibanding kita sekarang. Tapi kita selalu berpikir buruk kepada masa depan. Seakan-akan Allah itu menciptakan keburukan terhadap masa depan kita. Nah itu biasanya jemaah yang suka ngomong gitu tuh, saya diemin tuh Bu. Itu cara saya. Oke, nanti 2 bulan lagi atau bulan depan ibu telepon saya lagi. Rata-rata nggak nelfon Bu. Saya telepon balik. Ustazah, atau di pengajian dia curhat, saya tunjuk sini Bu. Kata saya, gimana kemarin masalahnya? Oh rupanya Ustazah, anak saya bisa bayar SPP separuh. Suami saya nggak jadi di PHK. Terus kontrakan bisa lagi bayar separuh Ustazah. Lah selesaikan masalahnya? Iya Ustazah, padahal saya udah nggak tidur sebulan mikirin itu. Coba, yang nyuruh nggak tidur siapa? Tetapi kita itu berburuk sangka kepada masa depan. Padahal kalau kita khawatir kepada masa depan, caranya gimana? Usahakan. Khawatir nggak ada rezeki, kerja lebih baik sekarang. Dengan kita mengusahakan, kekhawatiran kita berkurang. Takut anak nggak soleh, maka dari sekarang kita ajarkan dia mengaji, kita undang ustadz, ajarkan dia mengaji, bisa dikurangi kekhawatiran kita terhadap masa depan dengan mengerjakan. Yang ada kita tidak ngerjakan, yang ada kita cuma mikir-mikir aja. Tahu nggak Ibu, itu bukan persoalan yang mudah. Ini orang adalah ciri-ciri yang dia itu tauhidnya kurang, sehingga apa? Sehingga dia selalu berburuk sangka pada takdirnya. Nauzubillah. Itu berburuk sangka pada takdir itu. Itu bukan sekedar soal iman, tapi soal tauhid. Berburuk sangka pada takdir. Padahal sifat mustahil bagi Allah adalah zolim kepada kita. Mungkin nggak Allah zolim sama kita? Nggak mungkin Bu. Allah itu nggak akan mungkin zolim, apalagi orang yang beriman. Nah macam ibu-ibu ini kan luar biasa, wajahnya wajah ahli surga semua kan. Amin ya, ahli surga gitu kan. Masya Allah ya kan. Pagi mengaji, siang mengaji, ngalai-ngalai mengaji lagi. Mungkin nggak Allah sakiti kita? Nggak mungkin. Manusia saja kalau kita sayang, dia balas dengan kasih sayang. Masa Allah sudah kita sayang, bangun tengah malam, minta sama Allah, doa sama Allah, baca Quran, belajar. Mana mungkin Allah nggak sayang? Nah inilah bab tauhid. Banyak kita yang pikiran kita jauh lebih buruk dibanding kenyataannya. Nauzubillah. Nah, maka tauhid ini bukan sekedar teori, tapi juga kita harus dawamkan, hujamkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memang murni, tidak akan mungkin zalim dengan kita. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebenarnya tauhid asma wa sifat ini artinya adalah tauhid percaya dengan nama dan sifat-sifat Allah. Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tauhid asma wa sifat adalah tauhid yang percaya dengan nama dan sifat Allah. Sekarang saya tanya, nama Allah ada berapa? 99. Nah ini problem ini. 99 saya sampaikan kepada kita semuanya. Sebanyak 99 asmaul husna. Ibu hafal? Hafal? Tidak berurutan.
Artinya hafal? Artinya hafal? Belum? Banyak orang sekedar hafal, kadang-kadang tak tahu arti, apalagi makna. Terus bagaimana mau mengimplementasikan dalam kehidupan? Maka sebenarnya kalau Asmaul Husna ini dibahas, oh selesai urusan kita. Tenang hidup kita, Bu. Karena asma Allah, nama-nama Allah itu membuktikan kebesaran Allah. Saya tidak tahu apakah kita mau bahas 99 atau saya ambil contoh saja. Nanti ibu boleh baca di rumah, ibu tengok tuh, oh ini maknanya ya. Lalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih tenang menjalani kehidupan ini. Coba saya sampaikan, Bu. Coba Asmaul Husna nomor 1 apa? Apa? Hah? Asmaul Husna nomor 1? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Enggak usah 99, kalau kita bahas 99 dahsyat. Coba kita ambil singkat aja. Setiap hari ibu bilang Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Nah ini enggak sekedar dibaca, tapi diyakini, kan tauhid. Nah saya senang meyakini itu semuanya. Sehingga hidup ini lebih bahagia, lebih tenang, lebih happy. Coba, yang pertama asma Allah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Maha Ar-Rahman. No, Ar-Rahman bukan penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Coba satu ini aja dibawa pulang, bawa tidur, renungkan. Hiyo juwo yo, tenang kita. Contoh, tafsir dari makna Ar-Rahman dalam Bismillahirrahmanirrahim dan dalam Asmaul Husna adalah Allah Maha Pengasih. Ngasih itu gimana? Kasih. Kasih. Allah itu Maha Pengasih. Coba saya tanya sama ibu-ibu, yang dikasih oleh Allah bukan cuman orang Islam yang taat. Syirik, orang berzina, orang non-muslim, Allah kasih. Apalagi kita, kok nggak percaya? Kalau ibu-ibu masih bekerja, ini nampaknya udah expired, ada 1-2 yang masih kerja. Banyak orang bekerja tuh galau, kok nggak laku-laku usahaku ya? Kok aku mau kerja gajiku nggak naik-naik ya? Kok aku mau jualan nggak laku-laku ya? Risau, berburuk sangka kepada Allah. Padahal jangankan orang beriman mau buka kedai dia baca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Orang yang non muslim aja Allah kasih. Kenapa? Allah Maha Pengasih. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu supaya kita nih yakin sama Allah nih. Orang non muslim kalau berbuat baik Allah balas gak? Jawab. Orang non muslim kalau berbuat baik Allah balas nggak? Bedanya apa? Orang non muslim kalau berbuat baik Allah langsung balas di dunia. Dia buat lampu jalan, dia taruh tong sampah di tepi jalan, dia ambil uangnya, dia buat jalan, Allah balas nggak? Allah balas walaupun non muslim. Cuman bedanya Allah balas di dunia, Bu. Dibanyakkan rezekinya di dunia, dikayakan dia di dunia, dilancarkan jualan handphonenya, dilancarkan jualan cabenya. Allah balas tapi di dunia. Sementara orang Islam kalau berbuat baik, banyak ceritanya simpang menyimpangnya. Orang Islam berbuat baik Allah kasih. Allah balas. Tapi cara berpikir kalau kita orang Islam jangan sama dengan non muslim. Kalau kita orang non muslim ketika berbuat baik langsung Allah balas. Kalau orang Islam tidak, Bu. Ada 3 cara Allah balas. Kita buat lampu jalan terang-terang, kita sedekah 100.000 ke kota amal, apakah langsung dibalas? Belum tentu. Karena Allah membalas orang Islam itu 3 bentuknya. 1, Allah balas di dunia langsung. Sekarang sedekah 100.000, pulang-pulang suaminya bawa bonus gaji lebih besar. Kedua, Allah balas di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Sedekah kita sekarang tidak dibalas dalam bentuk uang, tahu-tahu suaminya yang tadinya maksiat taubat dia.
Cucu yang tadinya nakal, baik dia. Yang tadinya nggak betah di pondok, jadi betah dia. Bisa jadi karena sedekah kita. Masuk tes PNS, lulus dia. Karena sedekah kita yang 100.000 tadi. Atau bisa jadi Allah akan balas di hari akhirat. Coba saya tanya Bu, Ibu jujur aja, salah nggak apa-apa. Kalau 3 ini Ibu maunya dibalas di mana nih? Balasnya yang mana nih? Terserah Ibu, itu hak aja. Pengen Allah balas dengan cara apa? Bu, balasan dunia itu kalau nggak dapat nggak apa-apa. Kenapa? 100.000 tadi bisa kita cari duitnya. Saya kalau sedekah nggak dibalas sama orang itu nggak apa-apa. Saya bisa dapatkan lagi duit segitu. Itulah ibaratnya. Ibu kerja lagi lebih banyak, dapat lagi duit 100.000. Dapat kan? Dapat. Ibu sedekah misalnya 5.000. Nggak dibalas dalam bentuk uang nggak apa-apa. Uang bisa cari, betul? Tapi apa yang bisa mencari balasan akhirat? Susah. Sementara hidup yang abadi adalah di akhir. Sekarang kalau ibu berjualan, ibu pengen untung sebentar atau untung lama? Untung lama dong, di akhirat yang akan kita kekal di dalamnya. Tapi boleh nggak pengen tiga-tiganya? Boleh. Tapi secara pribadi kalau ibu mau ATM, amati, tiru dan modifikasi, saya lebih pengen nggak usah saya berbuat baik dengan orang, nggak usah balas, nggak apa-apa. Karena balasan orang seberapa lah. Tapi kalau balasan Allah jauh lebih baik. Uang yang udah kita berikan itu bisa kita cari lagi, tapi amal susah kita mencarinya. Makanya kalau sedekah jangan nyebut-nyebut. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Kita sedekah 100.000 terus kita sebut, hilang pahalanya. Itu repotnya. Nah, kita balik kepada yang tadi. Allah Maha Pengasih, yakin? Orang tidak sholat aja Allah kasih. Kita yakin kalau kita berbuat baik Allah kasih. Tapi kan banyak dramanya sedikit. Pertama, Allah balas langsung. Kedua, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. 3, Allah balas di hari akhirat. Tapi apakah segampang ini? Tidak. Orang beriman ada ujian. Nah, itu repotnya. Ustazah, saya sedekah 100.000 di masjid, keluar dari masjid hilang motor saya. Bukannya dibalas, motornya malah hilang. Ada nggak kejadian kayak gini? Saya udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah baik-baik, hilang juga pulanya handphone saya. Ada ujian. Jadi makanya ad-dunya sijnul mu'min wa mata'ul kafir. Doa itu penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Udah berbuat baik, saya berbuat baik dengan bu cucu, berbuat baik. Tahu-tahu bu cucu balas dengan yang buruk. Ditambah 3 balasan tadi juga belum jelas, tapi bu cucu membalas lagi dengan keburukan. Itu ujian, betul? Tapi bisakah kita manfaatkan ujian itu sebagai kesempatan mendapatkan pahala? Bisa, yaitu dengan memaafkan dia, naik lagi level kita. Kayak gitu cara berpikir hidupnya. Kan gitu kan? Nah, jadi harus percaya Allah itu Maha Pengasih. Apalagi dengan orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu nih jamaah offline, online, itu sudah beriman lah insya Allah. Kau tak beriman takkan mau dia mengaji. Kau tak beriman takkan mau dia belajar majelis taklim. Kalau beriman gak akan mau dia ikut pengajian-pengajian, betul? Nah, siap-siaplah. Orang beriman percaya Allah Maha Pengasih. Tapi Allah kasih, Allah lika-likukan kita untuk ngetes keimanan kita. Tapi harus percaya, tidak ada yang sia-sia dari apa yang sudah kita kerjakan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita kerjakan, kerjakan aja. Enggak usah mikir hasil, enggak usah mikir hasil. Ibu belajar tarjim, hafal aja lah dulu. Mau hafal mau enggak nanti, yang penting belajar. Karena Allah itu akan melihat perjuangan kita. Allah tidak akan melihat hasilnya. Makanya dalam belajar adalah pelajari hal yang dibutuhkan saja. Kita tidak perlu tahu banyak ilmu pengetahuan kalau kita juga tidak bisa amalkan. Cukup hal-hal yang bisa kita amalkan supaya bisa memfilter energi kita. Paham sampai sini? Harus percaya. Jadi kalau ada jemaah saya yang nggak percaya, misalnya, Ustazah, kok saya udah baik, orang tuh tetap jahat ya. Berarti nggak percaya bahwa yang membalas adalah Allah.
Ustazah, saya udah jualan setahun kok nggak laku-laku ya. Berarti masih kurang yakin Allah akan membalas dalam bentuk yang berbeda. Memang jualan kita nggak laku, tapi rumah tangga kita sakinah. Bisa? Bisa. Memang jualan kita nggak laku, tapi hati kita tenang. Bisa? Bisa. Tuh, kalau kita yakin aman hidup kita, tenang kita. Ikonda, bab pikir taruh. Berpikir terus, masa depan yang belum jelas dipikir terus. Oke? Asma Allah yang kedua apa? Hah? Ar-Rahim apa artinya? Allah Maha Penyayang. Allah kasih tadi siapa aja? Semua orang. Orang yang berzina, orang yang gak sholat, dikasih Allah. Tapi belum tentu disayang sama Allah. Ada orang yang dermawan, dia kasih banyak orang. Tapi yang dia sayang siapa? Cuman istrinya dan anaknya, itulah ibaratnya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang saya tanya. Pengasih Allah kasih aja. Usaha kita agar Allah kasih sesuatu adalah beramal. Pengen gak ibu disayang sama Allah? Pengen gak disayang sama Allah? Ada dalil begini. Innal muhibbu liman yuhibbu mute'un. Orang yang menyayangi akan patuh atau akan mengikuti orang-orang yang dia sayang. Biasanya kita itu akan taat kepada orang-orang yang kita sayang. Kita akan ngikut kepada orang-orang yang kita sayang. Tapi untuk mencari kasih sayang Allah itu tidak mudah tentunya. Butuh usaha biar Allah sayang sama kita. Hal itu senada dengan mencuri perhatian manusia. Biar manusia itu sayang sama kita kan kita curi perhatiannya kan. Contoh misalnya ibu dulu sama bapak atau sama sahabat sama teman kan suka mencuri perhatian. Ibu sayang sama calon suami, sayang sama teman, curi-curi lah gimana caranya dia bisa sayang sama saya. Pagi-pagi ibu antar makanan, sore-sore bapak atau suami ibu ketika ta'aruf mengambil perhatian ibu, caranya gimana? Dia perhatikan ibu, dia tanya keluarga ibu, dia tanya gimana kabar ibu, kalau ibu sakit dia risaukan. Supaya apa? Dia sedang ngambil perhatian ibu. Supaya apa? Ibu sayang sama dia. Nah kalau ibu udah sayang sama bapak, apa yang terjadi? Apa yang bapak mau, ibu turuti. Kalau bapak kenapa-napa, ibu gak suka. Betul? Nah, Allah gitu juga. Kita ini dalam proses mencari perhatian Allah. Supaya Allah sayang sama kita. Kalau dikasih Allah kita akan dikasih. Tenang aja, pasti Allah kasih. Cuman kita dalam rangka mengambil perhatian Allah. Dengan cara apa? Kerjakan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah gak suka. Kan gitu kan? Contoh. Kenapa kita bangun malam sepertiga malam? Kita tahajud, witir, capek-capek, tunggang-tunggi, sakit pinggang, sakit lutut. Menjelang azan subuh. Ngantuk, ya kan? Terkantuk-kantuk. Coba. Kenapa ibu majelis taklim menghafal arti bacaan sholat? Kenapa kita capek-capek jalan kaki berpayung-payung pengajian dalam majelis ini? Kenapa capek-capek kita puasa sunnah? Kita ibadah banyak-banyak? Apa tujuannya? Salah satunya nyari perhatian Allah. Supaya apa? Supaya kalau perhatian Allah udah dicari, Allah sayang sama kita. Kalau perhatian Allah kita udah cari lalu Allah sayang sama kita, makanya wajar kan saya bilang orang-orang beriman insya Allah doanya mustajab. Kaitannya apa? Karena Allah udah sayang sama dia. Makanya hati-hati menyakiti hati orang yang beriman. Orang yang beriman disayang oleh Allah. Kalau dia disayang oleh Allah, Allah nggak pengen dia terluka. Kalau dia terluka, Allah marah. Ibu sayang sama anak, sayang. Kalau anak ibu dilukai orang, ibu marah? Marah. Orang beriman disayang oleh Allah. Kalau dia kenapa-napa, Allah akan marah. Hati-hati. Kalau mau tanya sama saya, siapa orang yang paling saya takuti? Orang yang beriman. Orang beriman dia tidak membalas dengan keburukan. Dia balas dengan doa sepertiga malam. Mau apa kita? Mau apa kita? Dia tidak balas. Dia diceramahin terus sama ustadznya. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Serahkan semua sama Allah. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Tak dia balas.
Tapi dia curhat sepertiga malam, di tengah malam. Repot urusan kita. Karena kalau kita menyakiti hati orang yang beriman, yang Allah sayang, maka akan Allah balas kepada kita juga. Makanya kemarin saya bilang kepada ibu-ibu semuanya, jangan menyakiti hati orang, apalagi orang beriman. Balik ke kita itu, balik ke kita. Karena orang beriman, Allah tidak bisa menyakitinya. Allah nggak pengen dia kenapa-napa, itu tabiat. Maka kita berjuanglah untuk mencari perhatian Allah, untuk mencari perhatian Allah dengan cara kita masing-masing. Gitu ya. Oke, clear? Tafadhol. Cari perhatian, cari muka, mirip-mirip lah. Cuman cari muka itu dia hampir mirip dengan kalimat negatif, tidak melakukan apa-apa tapi ngambil perhatian dengan dusta. Cari muka atasan, nggak ngapa-ngapa dong. Pak, saya bawakan laptopnya Pak, padahal karajonya nggak beres. Saya bawakan Pak pena Bapak, kayak gitu ya. Saya bawakan pena Bapak Pak, padahal dia nggak kerja. Itu cari muka. Nah, tapi kalau cari perhatian itu dengan ketulusan, kayak gitu. Ya. Kalau orang yang sakit itu tidak berdoa, tidak Allah, mungkin Allah membalasnya Dengan buruk. Ya, yang orang menzalimi dia dengan, tapi orang yang menzalimi tidak berdoa. Baik. Ustazah, saya menzolimi orang lain. Contoh, saya menzolimi Bu Nur, cacaknya gitu. Lalu Bu Nur tidak mendoakan tidak mendoakan saya, tidak curhat kepada Allah. Biasa-biasa saja Bu Nur, tapi hatinya tersakiti. Kalau saya bilang beliau macam-macam ya. Allah balas nggak saya dengan keburukan? Allah balas nggak? Balas nggak? Dia sakit hati tapi kebetulan dia lupa sama saya tengah malam. Jadi dia nggak curhat sama Allah. Allah balas nggak? Dia sakit hati nih. Yang disakiti nggak minta keadilan, nggak menuntut keadilan ini, gitu ya? Atau dia nggak curhat? Karena kan Bu Nur juga nggak boleh mendoakan yang buruk dong buat saya, iya dong? Balas nggak? Oke, maka jawabannya adalah minggu depan. Minggu depan. ini dia tanyakan tuh. Jawabannya adalah in ahsantum li anfusikum, in asatum falaha. Tetap akan Allah balas. Kalau saya berbuat baik kembali kepada saya. Kalau saya berbuat jahat kembali kepada saya. Tetap Allah balas walaupun Bu Nur nggak berdoa sepertiga malam. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya berhenti nyakitin orang lain. Balik ke kita. Apalagi berdoa. Menetes air matanya. Allah sayang sama dia. Bagaimana coba? Gimana ceritanya tuh? Allah sayang sama dia. Anak ibu dicubit sama tetangga. Ibu murka, marah, menangis pelana tuh. Seminggu lah dia teriak-teriak. Terus ibu carilah tetangga itu. Nah, jadi jangan menyakiti hati orang lain. Apapun alasannya. Makanya kakak kandung atau siapa sih suka bilang, kenapa kau ini nggak pernah balas, kenapa kau nggak pernah marah? Saya takut balik ke saya. Udah, biarin aja. Karena Allah itu maha adil, Bu. Dan keadilan Allah itu tidak seperti adilnya manusia. Gitu kan? Misalnya seperti itu ya. Atau dulu waktu kita ngantor, di kantor kan banyak masalah ya. Di kantor tuh kan banyak kali problem. Kita mau naik jabatan, kemudian diturunin lagi, macam-macam ya. Itu biar aja anak muda mendangnya belakangan. Atau di komplek, di majelis taklim, akan ada orang-orang zolim. Gak apa-apa, anak muda menangnya belakangan. Yang memenangkan bukanlah manusia, tapi Allah yang meninggikan derajatnya kalau dia tidak membalas dengan keburukan. Pokoknya intinya gini aja lah, ibadah yang benar, jangan nyakitin orang, insya Allah dilindungi sama Allah. Kalau orang itu jahat, gak usah kita balas, pelindung kita yang membalasnya. Sesimpel itu kok, tauhid. Apa? Gimana anak-anak?
Oke. 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 Ini bagus nih pertanyaannya nih. Lu jual, gua beli. Nggak gitu caranya. Nah, jangan engkau cubit orang duluan. Jangan nakal. Tapi kalau kau dicubit, kau tendang balik. Ya. Atau kalau kau dicubit, kau cubit balik. Nah, itu jangan diajarkan sejak dini. Karena kita boleh membalas dengan buruk, maaf, kita boleh membalas dengan memberikan efek jerah, tapi tidak dengan melukai orang lain. Caranya gini, Mbak. Nah, kau kalau ada apa-apa jangan kau cubit orang. Tapi kalau orang cubit kau bilang ke gurunya, gitu. Kau bilang ke mak, nanti mak yang ngomong ke guru kau. Kan kayak gitu kan? Atau misalnya dia cubit, nggak terlalu sakit, enggak. Nanti lain kali bilang sama mak, kalau parah mbak komunikasikan ke guru. Nanti setelah ini berarti teman bukan yang baik, jangan kau banyak urusan sama dia. Ingat kau tuh belajar bukan main. Tak usah banyak bergaul-gaul sana sini. Saya sering bilang keponakan saya, pesantren itu tempat belajar, bukan tempat kamu nyari teman. Belajar fokus, pergi masjid, baca Quran, ngaji, belajar. Banyak orang nggak suka, nggak apa-apa, karena pesantren bukan tempat cari teman, dia tempat belajar. Di kantor juga gitu. Siapapun yang masih punya kantor, jangan galau, nggak disukai. Oh ini nggak suka sama saya, nggak usah kantor tempat kerja. Saat makan, saat kerja pulang, udah porsinya aja, gitu loh maksudnya. Ya, dimediasi. Saya khawatir kalau dibilang sama dia, pokoknya nak, kalau kau dicubit, kau balik nyubit orang. Nanti konsep itu dia masukkan ke otaknya. Setiap dia nanti digosipin orang, dia gosipin balik. Setiap dia disinggung orang, dia tenju orang itu. Setiap dia digosipin tetangganya, pas besar dia cari orang itu. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah itu berarti kan nggak clear problemnya kan, nggak clear. Jadi kayak gitu ya. Jadi caranya bukan nyuruh anak membalas. Dia ada problem-problem yang kita tuh harus lebih tepatnya bukan membalas, tapi menyelesaikan masalah. Ketika problem itu berkaitan dengan hifzul nafs, dia udah mengganggu jiwa. Hifzul mal, udah mengganggu harta. Ya, kemudian mengganggu keluarga. Itu selesaikan, bukan balas, beda Bu. Menyelesaikan dengan membalas beda Bu. Paham nggak maksud saya ini? Contoh, suami selingkuh. Nah ini agak-agak mudah sedikit, ya kan? Tunggu dulu, kita bahas ya. Suami selingkuh. Oke, aku selingkuh juga, itu balas namanya. Atau biarlah dia selingkuh, aku selingkuh juga. Nah, gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, jadi nggak kayak gitu, beda dia. Kalau suami selingkuh, kok semangat ngomong selingkuh, agak ragu saya. Kalau suami selingkuh, selesaikan, bukan dibalas. Misalnya ngomong sama suaminya, berikan efek jera dan ancaman. Bang, kalau abang kayak gitu lagi, aku cari dia. Nggak apa-apa. Selingkuh lagi cari dia, tapi jangan marah-marah. Kalau ibu marah-marah, nanti ibu kena batunya. Karena dia akan ngomong ke suami ibu, bang, suami abang ditekannya aku bang. Nangis-nangis dia kan. Nah, suami ini agak kurang lah segaris kan. Yang dimarahinnya adalah ibu. Terbalik-baliklah kebenaran dan keburukan. Baik-baik. Nah, memberikan ketegasan kepada si perempuan tadi,
bukan dengan memaki-maki, menghina-hina, nggak mempan. Apalagi perempuan zaman sekarang. Cari titik nadinya. Kalau kamu masih ganggu rumah tanggaku, maka aku cari atasanmu kalau dia kerja. Aku cari orang tuamu kalau dia punya orang tua. Aku cari anakmu kalau dia punya anak yang dewasa. Kayak gitu. Ini tutorialnya nih, tapi ini valid nih. Ini terbukti secara ilmiah ya. Nah, kalau dia masih melakukan cari, biasanya dia udah nggak berani lagi. Karena dia pasti mencintai pekerjaannya. Itu bukan membalas, itu menyelesaikan urusan. Ham. Anggo-anggo aja jangan dipraktekkan, semoga aman ya. Nah, seperti itu. Jadi, anak kalau kau cubit balik, nggak kayak gitu. Kalau dia cubit kamu ngomong ke gurunya, atau boleh menghindar biar nggak terjadi lagi. Ngindar, jangan main sepak bola lagi sama dia, jangan lagi main takraw sama dia, jangan lagi main bongkar pasang sama dia, jangan lagi main pensil buka-buka sama dia, jangan pinjam penghapus lagi sama dia, gitu loh maksudnya. Jangan kau pinjam penggaris lagi sama dia, supaya tidak terjadi pergesekan. Itu kan bisa, Bu. Ini ada yang ngasih saran ke anaknya kayak gini, apa? Di pesantren kan barang suka hilang. Kalau hilang barangmu, kau curi balik barang orang. Nah, yang harus dilakukan adalah jaga barangmu biar nggak dicuri orang. Iya kan? Kalau ada orang yang nyuri barangmu, kamu boleh ngomong sama dia, kamu jangan nguri. Aku bilang ustazah nanti, kayak gitu. Kasih tekanan, bukan membalas dengan curi. Hilang helm kita, ambillah helm orang. Hilang sendal jepit kita di masjid, ambillah sendal jepit orang. Itu ibu kalau mau ke masjid, ibu mau ke toilet, ada sendal orang kan di tepi-tepi jalan itu, tepi-tepi masjid, boleh nggak ibu pakai tanpa izin orangnya? Tapi dilakukan nggak? Sesimpel itu. Ibu mau toilet, sendal ibu di situ. Ibu pakai kaos kaki, ibu pakai sendal orang di kayak di situ. Kan orangnya masih di masjid. Kan ini juga orangnya. Ibu pakai, ibu pinjam tanpa izin dia, boleh nggak? Kembalikan susah. Kembalikan. Cuma bahasa doang. Cuma pinjam doang bentar. Kan ku kembalikannya. Oke. Sekarang dilakukan nggak itu? Dulu ada ya. Nah, jadi gini. Soal minjam sendal jepit untuk wudhu aja butuh ilmu kan? Nggak bisa jawab kan? Ragu kan? Simple loh, Bu. Tapi butuh ilmu. Jadi ngapain selama ini kita bahas ilmu tinggi-tinggi? Kalau yang ini aja kita nggak ngerti nih. Boleh ku ambil nggak ya? Boleh ku ambil nggak ya? Bingung coba. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya yang kayak gini tuh yang penting. Sekarang saya tanya, itu berarti pinjam meminjam nggak? Konsepnya pinjam meminjam atau jual beli dalam fikih muamalah? Pinjam meminjam. Apakah sewa menyewa? Tidak. Apakah jual beli? Apakah upah mengupah? Nah, pinjam meminjam. Coba kita bahas rukun pinjam meminjam. Apa rukunnya? 1, ada orang yang dipinjamkan. 2, ada orang yang meminjam. 3, ada barang yang dipinjamkan. 4, ada akad pinjam meminjam. Baru dia sah sebagai pinjam meminjam. Ibu pergi ngambil, ada orang yang meminjam? Ada kan? Kita. Ada barang yang dipinjam? Ada kan? Adakah orang yang dipinjam? Tidak ada manusianya. Apakah ada akadnya? Tidak. Jadi nggak boleh. Mau protes? Sini bahas rukun. Ya makanya tak usah dilakukan. Nggak usah dilakukan. Nyari orang kan lama saja. Yang penting dikembaliin nggak bisa. Rukunnya harus terpenuhi. Sama dengan sholat nggak baca Al-Fatihah, Bu. Oh, simple. Selesai itu, nggak bisa. Berarti dia tidak masuk dalam kondisi dia tidak termasuk ke dalam rukunnya, nggak selesai. Sesuatu yang tidak selesai rukunnya, maka dia tidak boleh dilakukan. Dosa dong, dosa. Silakan. Kan benar, kita pernah, kita minta aja.
Pinjam. Perkara dia berkurang nggak ada masalah. Perkara dia berkurang nggak jadi masalah. Pinjam macam pagi ke rumah teman, ya, terus pinjam jilbabnya, nggak balik-balik lagi. Cobalah. Akadnya benar, syaratnya nggak kembali. Akadnya kan benar tuh, rukunnya terpenuhi, tapi kan nggak ada pengembalian barang. Jadi kayak gitu. Orang beriman tuh dia seperti itu ya, dia tidak membalas supaya Allah sayang sama dia. Siapa yang membalas cubitan itu nanti, Mbak? Allah yang balasnya. Makanya ibu kalau anak salah jangan ibu-ibu bela. Nanti dia jadi menjadi karakter membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Waktu dulu saya kecil, saya sering berantem. Namanya anak kecil kan. Wah, cap. Main tata ayah berantem ya kan. Saya ngadu ke rumah mak, saya nggak pernah bela saya. Saya iri dengan tetangga. Tetangga itu setiap bertengkar kakaknya datang, kakaknya nyerang saya. Saya ngadu ke mama saya, mak, dia jahat. Waktu saya nggak ngapa-ngapain, dia lempar saya pakai bola kasti. Terus saya pukul dia nangis, mak. Terus datang kakaknya nyerang saya. Mak saya nggak ada respon sama sekali. Hikmahnya baru sekarang saya tahu. Hikmahnya adalah kita jadi tahu dan kita jadi menjadi orang yang jujur, tidak membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu coba. Itu luar biasa, ya kan? Hikmahnya maknya udah segini baru saya ngerti. Oh, jadi karakter itu memang jadi keluarga terbangun. Oke. Apa tadi nanya? Silakan. Ustazah, saya punya teman itu adalah teman baik saya. Main ke rumah saya, dia pinjam jilbab saya, tapi dia pakai terus jilbab itu. Ya kan, dia pakai terus, tapi saya udah rela dalam hati, berarti temannya jadi nggak dosa. Ya, tapi kalau akadnya pinjam, harusnya dia kembalikan. Kalau dia tidak kembalikan, kalau kita nggak ikhlas, dia berdosa. Tapi kalau ikhlas, aman, nggak ada masalah. Apakah harus saya sampaikan ke dia? Tidak. Itu namanya mengikhlaskan barang yang dipakai oleh orang. Tapi ini jangan dijadikan referensi. Kalau ini dijadikan referensi, ujung-ujung nanti saya pinjam aja lah, tak kapan-kapan saya kembalikan, ikhlas juga nanti tuh nyoh. Gitu nanti jadinya. Ya. Oh, iya. Ucung. Oleh ngonda tabrak dari sini. Contoh. Oke, baik. Oke, ya, coba dengerin, ini penting. Kita nih kan udah tua, Zah. Pinggang udah goyang, lutut engselnya udah salah posisi. Kita bawa motor kayak gitu ya, bawa motor, lalu ada anak muda, shung, olenglah kapal tuh kan, shit. Terus sakit hatinya kita, lalu kemudian kita bilang itu ya, kita bilang kalimat yang negatif, kita mengeluarkan kata-kata binatang, misalnya, dosa nggak saya Zah? Nah itu pertanyaannya. Jawabannya adalah kalau dia dengar, dia tersakiti, tetap dosa. Kalau dia nggak dengar, tidak dosa, tapi hati kita rusak. Makanya saya sering bilang, orang beriman diamnya zikir,
ngomongnya zikir. Kalau kita insya Allah lebih baik ke depan, coba kita ubah. Syam la haula wala quwata illa billah. Kan mantap ya kan? Terjelungkang la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Macet, hantu jalanan ini macet. Ganti la haula wala quwata illa billah. Ya, kayak gitu. Ya kan? Syam la haula wala quwata illa billah. Itu kan mantap. Ya kan? Terkejut, mati kau, ya Allah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kan kayak gitu ya. Nah, itu dia idealnya. Makanya apa yang kita ucapkan itu biasanya adalah isi kepala kita. Makanya kalau mau nilai orang, lihat cakapnya. Karena cakap ini akan muncul dari isi kepala. Kalau kita, ini saya bukan menghakimi ya, kedepannya diubah aja ya Bu. Kalau isi kepala kita tidak baik, keluarnya tidak baik. Kalau isi kepala kita baik, keluarnya baik. Sama-sama terkejut tapi ada respon yang berbeda kan? Terkejut, mati kau, mati. Sama-sama manusia. Ada yang terkejut, la haula wala quwata illa billah. Ada orang yang ketika dia ngomong, makanya sering saya bilang apa? Sakit di dalam, baik keluar. Itu orang beriman. Sakit di dalamnya, usahakan baik keluar. Payah kali ustazah. Saya tidak bilang mudah, tapi pengen naik kelas. Goblok. Hah? Kalau bilangnya lagi viral? Lagi viral ustazah. Ya. Apapun yang menyakiti hati orang lain nggak bisa. Oke, gitu ya. Jadi untuk dalam rangka latihan. Latihan. Boleh nggak setelah kita lihat daripada buat kata-kata kotor, mendingan dia dulu berpikir apa ya? Nah makanya idza ghadiba ankum falyaskut, ya kan? Idza ghadiba ankum. Oke, makanya saya bilang kan gini, idza ghadiba ankum falyaskut, ya kan? Jika kalian ketika kalian marah, diem dulu kan? Jangan cepat merespon dengan respon kan? Contoh, misalnya kayak gini ya. Kayak mana saya contohkan, saya ucaplah kalimat negatif nanti ya. Misalnya ibu bilang, saya bilang ke orang, keluarlah kata-kata yang menyakiti gitu ya. Kita sakiti, kita juga, kau lebih parah, kayak gitu kan? Misalnya gitu ya. Keluar, makanya nggak boleh cepat merespon. Makanya kalau kita marah, diam dulu, di situ ada proses berpikir. Nah kalau saya biasanya kayak gini, semoga bisa di ATM, amati, tiru dan modifikasi. Ketika saya disakiti, apapun bentuknya, pop, berarti ada stimulus, entah di kantor, entah di mana-mana gitu ya. Saya tersakiti nih, pop, saya biasanya diam dulu nih, ya, la haula wala quwata illa billah. Saya diam dulu, saya mulai analisa dalam diam. Apakah ini saya disakiti ini selesai dengan saya marah, atau kalau didiamkan aja selesai nih? Cukup dengan saya maafkan. Kalau cukup diam dan memaafkan selesai, ngapain kita harus membalas dengan keburukan? Oke, gitu ya. Kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tenang aja lah. Orang yang tenang, sabar akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nggak perlu manusia mengangkat derajat kita, Allah yang akan mengangkatnya. Allah yang akan mengangkatnya pada masanya. Ya kan, makanya berhenti kali menyandarkan kebahagiaan pada apa kata orang lain tentang kita. Orang lain suka sama kita, kita happy. Giliran ada yang tak sesuai dengan pendapat kita, kita menderita. Nggak usah. Ya, kebahagiaan kita bukan karena itu, tapi karena apa yang kita lakukan. Udah? Apa? Oke. Awak diam aja dengan orang tuh. Kita diam aja dengan orang tuh. Kita enggak ngapa-ngapa dah, gitu. Tapi ceritanya dapat juga. Kita jadi tahu kita dijelek-jelekkan. Padahal kita enggak ngapa-ngapain. Coba saya tanya sama ibu. Saya dengan Bu Nur jelek-jelekkan ibu.
Ibu diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Ibu cuman pergi kajian dengan ustazah, ngangak-ngangak di rumah, pergi tarjim, zikir. Tapi kami berdua jelek-jelekan ibu. Disampaikan pula sama bu cucu ke ibu. Padahal ibu nggak ngapa-ngapain. Kami jelek-jelekan. Oke? Nah, sekarang saya tanya sama ibu. Kira-kira dengan saya menjelek-jelekkan ibu dengan Bu Nur, ibu akan terjadi apa pada diri ibu? Ya, akan terjadi apa? Nggak ada orang tua ngadu. Ada yang orang tuh marah kali sama ibu karena ya katanya ibu nuduh orang tuh ngambil kue banyak. Kenyataannya ibu ngambil kue banyak nggak? Oke. Oh. Tapi aku nggak ada bilang. Tapi ada yang salah paham dengan aku. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira ketika orang tadi menyampaikan, apa akibat buruk yang ibu dapatkan? Ibu masih bisa jalan majelis taklim? Bisa. Masih bisa sholat? Masih bisa makan? Masih bisa pakai bedak? Masih bisa tidur? Aman itu. Aman itu. Terus ibu bilang apa tadi? Oh, ibu bilang langsung, oke, bagus pertanyaannya. Baik. Nggak boleh. Coba dengerin saya dulu. Bahaya nih, harus ngaji tauhid lama-lama ini. Astagfirullah. Coba dengerin kasusnya. Dengerin kasusnya ya. Ada orang. Berarti salah kita ya. Saya ulang ya. Astagfirullah ya. Jadi ada orang yang menyampaikan ke ibu. Bu. Kata si Fulan itu bu. Kata orang tuh, ibu tadi ngambil kue banyak. Kan gitu. Terus ibu nggak melakukan. Bilang sama dia, sama orang yang menyampaikan. Saya kalau bilang ini kasar pula ya, saya online. Kayak mana caranya? Terus ibu bilang, mulutnya tuh nggak bagus. Kayak gitulah. Pokoknya kita tuh marah karena ada orang menyampaikan ke kita, mulutnya itu tak bagus. Apakah itu salah Ustazah? Salah. Ibu udah gosipkan dia sama orang lain. Nah, lain coba lebih tenang lagi ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, Bu, dia bilang ibu ngambil kue lebih banyak. Oh, enggak kok, saya enggak kayak gitu. Udah. Nah, iya betul. Dia ngambil, aku yang bilang. Kan berarti ibu bilang apa? Berarti mulutnya itu kayak itu gitu ya. Tak betul tuh kawanku, itu mulutnya cemini gitu kan. Berarti saat yang sama kita juga menjelek-jelekkan orang. Jadi maksud saya, kalau ada yang kayak gitu, nggak usah dimasukkan ke kepala, nggak usah marah dengan hal yang kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita cukup ngomong, oh enggak kok, aku nggak kayak gitu. Udah. Bisa pelan-pelan ya, bisa. Contoh sama-sama, terima kasih juga. Contoh, saya kan manusia biasa loh, saya juga ngalamin yang ibu alamin loh, kan kayak gitu ya. Contoh misalnya di kantor nih, Nel, itu ada yang bilang kamu kayak gini loh. Masa sih? Iya, dia bilang begini-begini. Oh, nggak kayak gitu kok aku. Udah, saya balik ke komputer, saya ngetik lagi itu, saya skip. Dan tidak bisa terpancing kemarahan saya untuk hal-hal yang kayak gitu. Nggak boleh. Jadi, jangan coba-coba menyampaikan apa kata orang tentang saya. Saya tidak akan terpancing kemarahan untuk hal-hal yang kayak gitu. Karena otak kita bukan kayak gitu, bukan untuk itu. Ya udah, kalau kita nggak salah, ya udah kita abaikan, kita maafkan, ya udah. Orang itu bukan jahat bu, tapi orang itu cuman nggak kenal aja sama kita. Kalau dia kenal sama kita, dia akan jadi bagian orang-orang yang menyukai kita.
Nih, contoh nih, misalnya nih, saya ceramahnya di sini, pura-pura aja, tapi nggak ada kejadiannya. Orang di Rumbai nggak senang